Hari pertama jadi GrabCar bandara, guys. Satu kata sih, bonyok. Ya, ini penilaian gue sih ya. Kalian kalau punya persepsi lain ya, kalian bisa nilai sendiri. Ini gue mau share aja, biar sama-sama tahu ya guys ya. Gue nggak menyalahkan pihak manapun, gue nggak menyalahkan pihak bandara ataupun gimana pun keadaan. Cuman memang mungkin belum rezeki gue aja ya. Jadi gini guys, ceritanya. Trip pertama gue datang ke bandara, sampai di bandara jam 11:30 ya, tanggal 28. Dan gue baru dapat orderan baru masuk jam 2 guys, 2.16. Berarti kurang lebih gue nunggu 3 jam guys, 2 jam 45 menit nunggu, 2 jam 45 menit dapat satu orderan senilai 92.000 guys. 2,5 jam untuk dapatkan 92.000 itu belum komisi untuk vendor bandara ya. Jadi bersihnya 92 dikurang 9.000, dapatnya kurang lebih 83.000 ya guys. Bersihnya dapat 83.000. Itu trip pertama ya. Dan itu belum dipotong bensin guys. 83.000 dipotong bensin. Jaraknya 24,73 ya. Berarti bensin gua habis kurang lebih di 30 ribuan guys. Ya, kurang lebih di 30 ribuan. 83.000 dipotong 83.000 dipotong bensin 30.000. Jadi terima bersih 50.000 ya. Oke, ini lanjut di trip kedua. Trip kedua gua masuk bandara sore ya, jam 5 sore guys. Dan baru dapat orderannya di jam 6:11 guys. Berarti kurang lebih gua nunggu 1 jam 10 menit ya. 1 jam 10 menit dan dapat bersihnya senilai 76.800. Nunggu 1 jam 10 menit dapat bersih 76.800, dipotong bensinnya kurang lebih 20.000 sama komisi 10%. Jadi dapat bersihnya 40 ribuan ya. 40 ribuan dapat bersihnya. Oke, lanjut. Antrian terakhir gue masuk di jam 7.29, setengah 8 ya. Ini trip terakhir gue masuk di setengah 8. Dan dapat orderannya di jam 8.49 guys. Setengah 8.49 berarti kurang lebih gue nunggu 1 jam 20 menit. Dapat argo bersih 104.800, dipotong 10.500, 90.000 ya, berarti 90 ribuan. Dipotong bensin nih, bensin 40.000, dapat bersih 50.000. Jadi kalau bisa gue simpulkan, rata-rata durasi nunggunya itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2,5 jam guys. Durasi nunggunya 1,5 jam sampai 2,5 jam. Dan pendapatan bersihnya rata-rata di 50 ribuan satu kali trip. Pendapatan bersihnya bandara kurang lebih 50 ribuan di satu kali trip. Dan itu belum dipotong bensin dari bandara, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu kurang lebih jaraknya ya kalian hitung sendirilah, kurang lebih itu dipotong bensin lagi setengah. Dan juga ada biaya parkir. Bandara itu ada biaya parkir sebesar 30.000 seharian. Jadi mau kalian parkir 1 hari di situ pun tetap bayar 30.000 rata guys, flat 30.000. Ya, gue nggak bisa ngomong gimana lagi ya, biar kalian nilai sendiri ya. Cuman buat bahan perbandingan di hari pertama ini, gue ada on-beat, gue ada nyain gokar. Jadi setelah gue turun dari bandara itu, yang terakhir gue nyain gokar. Gue pikir gue nggak mau ke atas lagi karena jamnya nanggung, udah jam 10, udah mau jam 10 kurang. Gue nyalain gokar dan gue dapat 3 orderan guys. Ini buktinya. Gue dapat 3 orderan dari gokar guys. Dapat bersih 112.400.
Ini kalian bisa lihat ya, jam 22 sampai jam 22.45, jam 21 sampai 22.08. Jadi gue dapat kurang lebih 3 orderan di jam 10. Dan jam 10 itu gue dapat orderan udah 112.400. Di sini yang gue pikirin, di sini yang gue pertimbangin guys, gue terlalu banyak buang waktu di atas. Di bandara gue terlalu banyak buang waktu. Ya memang mungkin argonya lumayan lah ya, gede. Cuman ya gue nggak bisa ngomong gimana, biar kalian yang nilai sendiri ya. Ini untuk hari pertama, nanti kita lanjut video berikutnya di hari kedua ya guys. Let's go. The next day later. You've been driving continuously for 3 hours and 30 minutes. Yo guys, hari kedua ya. Hari kedua join GrabCar bandara. Hari kedua guys, join GrabCar bandara. Hari ini untuk laporan hari kedua ini gue satu kali ngambil tiket di bandara guys. Jadi gue ambil satu tiket di bandara dan nunggu, dan landainya ya lumayan lah ya. Dibilang lama juga nggak lama, dibilang cepet juga nggak cepet guys. Biar kalian nilai sendiri ya. Nih gue kasih tunjuk ke kalian buktinya. Seperti biasa yang kalian tahu, gue kan pulang kerja jam 4. Gue dapat tadi 2 penumpang. Nah habis ke arah bandara. Nah dari arah bandara gue masuk jam 6.25 guys. Nih ya, gue masuk bandara di jam 6.25. 200 antrian, estimasi penunggu 103 menit ya guys ya. Dan orderannya baru masuk di jam 7.36 guys. 7.36, 6.25. Berarti kurang lebih 1 jam 1 jam 10 menit ya. Gue tadi nunggu di bandara 1 jam 10 menit. Dari Terminal 3 antarin ke Kelapa Gading. Seperti biasa argonya 137.600, dipotong komisi 10%, jadi kurang lebih dipotong 13.000 ya, jadi 125 lah kita kenapin ya. 125 dengan trip 36 kilo, 35,9, 125 dipotong bensinnya 36.000, bensinnya kurang lebih 40.000 ya. Ya 125 dikurang 40.000, 45 lah bensin lah. 125 dipotong 45 sama dengan 80 dipotong parkir 10.000. Cuman tadi konsumennya ada kasih tips. Jadi yang ini tip bandara gue terima bersihnya. Sudah dipotong bensin, sudah dipotong komisi 10% dan dipotong parkir. Cuma parkirnya nggak gue hitung karena gue dapet tip dari dia. Jadi total pendapatan bersih gue dapat dari satu trip bandara ini 80.000 ya. 80.000 trip bersih guys. Udah dipotong bensin. Dan setelahnya gue habis antar dari Kelapa Gading. Bener, kalau kita pakai GrabCar bandara, otomatis GrabCar bakal nyariin orderan yang terus estafet sampai ke titik bandara. Jadi gue dapat orderan estafet tadi 2 kali guys. Nih gue kasih tunjuk ke kalian. Setelah gue dapat di bandara, turun di Kelapa Gading, nggak lama gue dapat di Mall Kelapa Gading. Dari Mall Kelapa Gading lanjut dapat lagi di Mall Taman Anggrek. Ini juga di Santapak, cuman orangnya nggak sabaran, kira dapat lanjut lagi di Mall Taman Anggrek. Estafet ya guys ya. Ini estafet dengan total penghasilan 320.800 untuk kerja seharian. Jadi tadi gue start jam 6 ya guys, jam 4. Nah, ini gue tadi start jam 4, langsung dapat orderan jam 4.20. Nyambung terus. Total gue dapat 320.800 guys. Ini belum dipotong komisi dan darurat segala rupa ya. Hitung ya, gue dapat bersih dari total ini ya 150 lah, 120 mungkin. Ya kurang lebih dapat 120 karena bensinnya nggak terlalu gede guys. Nih. Kalau main bandara, posisi enaknya juga guys. Kenapa enaknya? Bensinnya nggak boros ya. 111 kilo cuma berkurang sekitar 2-3 titik guys, 2 titik doang. Hal positif lainnya kalau main bandara ya begitu. Bensin lebih sedikit lebih irit ya. Bensin gue yang biasanya mungkin 1:12, ini bisa 1:15 kemungkinan, 1:14-15 kalau main bandara. Karena ya itu dia pacu, mobilnya cepat. Kalau mobil kan kalau digas makin cepat itu makin irit bensin ketimbang kalau kita jalan pelan-pelan gitu. Jadi ya kurang lebih ini untuk hari kedua
kita lihat hari esok bagaimana perkembangannya. Nanti gue update lagi kalian ya, pantengin terus. Let's go. One eternity later. Yo guys, hari ketiga jadi driver bandara. Gua kemarin skip di hari Sabtu sama Minggu ya guys. Jadi Sabtu Minggu gua skip karena Minggu gua pasti ke gereja. Sabtunya gua tadi main bawah sekaligus bikin konten. Kalian bisa cek konten gua yang sebelumnya, itu gua ada ketemu orang Korea dan gua ribut di konten itu guys. Kalian bisa cek. Oke, dan ini kita lanjut lagi. Dan ini di hari Seninnya. Hari Seninnya cukup gacor. Dalam hal maksudnya dibandingkan 2 hari sebelumnya gue di bandara. Jadi waktu di hari pertama gue startnya 12 jam dan itu cuma dapat 3 trip, kebanyakan landai. Di hari berikutnya Jumatnya bisa dibilang lumayan, dan hari ini lebih lumayan lagi. Jadi gue udah mulai menyesuaikan ya. Nah, untuk rinciannya nih gue mau kasih tunjuk rinciannya. Sebelumnya gue nggak ada tunjuk rincian. Kali ini gue mau kasih tunjuk rinciannya biar kalian bisa paham lagi. Dan ini gue mau jelasin. Gue udah menempuh jarak kurang lebih 200 km. Ini dia guys. Ini dia. Gue udah menempuh jarak 205 km ya. 200 kilo. Dan bensin gue hitungnya genapin 200.000 ya guys. Jadi kalau kalian ikutin konten gue sebelum-sebelumnya, gue biasa isi bensin BP 92 AKR atau enggak Pertamax. Jadi biasa gue hitungan bensin Pertamax. Cuman per 1 Oktober ini bensin RON 92 ke atas itu naiknya itu hingga 50% guys. Jadi perbandingannya Pertalite 10.000, Pertamax 15.000, 14.000 sih tepatnya, 14.000. Cuma kan kalau BP dan segala rupa kan 15.000. Jadi gue rasa gue udah berat, dan dengan sangat berat hati Wuling Convero S gue ini balik ke Pertalite lagi guys. Balik ke awal lagi gue pakai Pertalite. Dan puji Tuhan kemarin gue habis ganti oli. Dan kebetulan gue kemarin habis ganti oli, gue pakai Pertalite ini dan rasanya feel rasanya masih rasa enak sih. Jadi udah 3 hari berturut-turut ini gue pakai Pertalite dan feelnya masih lebih enak sih. Masih belum ada gejolak gelitik. Mungkin pengaruh oli juga yang masih baru. Nah, gue juga nggak tahu. Nanti kita lihat nanti aja ke depannya ya. Dan sejauh ini gue udah bawa kurang lebih 500 km dan masih enak gitu lah. Oke, kita lanjut ya guys. Ini perhitungannya guys. Ini dia guys untuk perhitungannya. Pendapatan gua hari ini 466.400. Nih gue tunjukin pendapatan bersih gua yaitu 444.400 ya guys hari ini ya. Nih bisa kalian lihat 6 trip 444.400. Ini gua tandain Grab 4, Grab 2, Grab 5 itu tip guys. Jadi gua sekarang bakal masukin tip di catatan gua ya. Di catatan gua bakal masukin tip. Jadi maksudnya ini trip kedua GrabCar ngasih tip 5.000, trip keempat GrabCar ngasih tip 4.000, trip kelima GrabCar ngasih tip 13.000. Jadi total pengasihan gue sama tip 466.400 ya. Parkir pool sebesar 15.000 karena gue 3 kali jemput di bandara ya guys. 3 kali gue masuk pool, jadi dan gue ngelandainya nggak lebih dari 1 jam. Jadi bayar parkir 5.000 kali 3 15.000. Dan gue sempat mata 1 kali di tol Pluit ya, karena gue sempat antar penumpang ke Peak, matasnya 8.000 matus tolnya. Dan ini gue udah isi bensin Pertalite 200.000 ya. Dan komisi 10% udah gue potong, komisi pasian gue di bandara. Jadi gue dapat dari bandara itu sebesar 295.000, sisanya itu gue dapat di bawah ya. Sisanya gue dapat di bawah, komisi 10% gue udah potong. Jadi total pendapatan bersih hari ini 466.400 dipotong 253 ya. Ya, ini dia penghasilan bersih gue guys, 466.400 dipotong 253. Sama dengan 213.400 yang gue bawa pulang. Ya, seperti biasa kalian tahu gue startnya onboard selalu jam 4 ya. Jadi jam 4 lebih dikit lah kurang lebih. Dan sekarang udah jam 12 guys. Jam 12 malam. Kurang lebih 12 malam gue udah sampai rumah ya. Berarti kurang lebih gue kerja hari ini 8 jam. 8 jam dapat bersihnya 213.400. Cukup lumayan untuk hari ini ya. Kita coba lihat lagi besok. Dan sebelum lanjut besok jangan lupa subscribe ya guys. Jadi ini kontennya cukup panjang dan gue banyak ngoceh mungkin, tapi nggak akan ada. Mungkin gue bakal sisipin rekaman penumpang. Cuman ya kita lihat lagi besok ya. Kira-kira besok gimana? Hari Selasa, Sasa Keramat, apakah landai atau gacor? Oke, kita lanjut lagi besok ya guys. Let's go. Tomorrow for sure. Eventually.
Yo guys, hari ke berapa ya? Hari keempat. Hari keempat jadi driver bandara, GrabCar bandara lebih tepatnya ya. Untuk hari ini bertepatan hari Selasa ya guys. Selasa yang terkenal anyep. Selasa itu terkenal dengan istilah Selasa keramat ya guys ya. Namun puji Tuhan hari ini gue dapetnya cukup lumayan. Hari ini cukup lumayan guys. Ini gue mau tunjukin dulu ke kalian kilometernya nih. Gue hari ini menempuh jarak 232 kilo guys. Cukup lebih banyak dibanding kemarin ya guys ya. Kemarin 200 berapa ya, pokoknya 200 sekian. Ini lebih banyak 232. Tapi ya herannya gue, ini irit guys, irit banget. Jadi gue selama beberapa hari ini gue isi bensin itu pakai Pertalite ya. Gue udah nggak pakai Pertamax karena Pertamax udah naiknya drastis banget, naik 40%. Pertamax sekarang udah 14.000, jadi gue udah nggak pakai lagi Pertamax. Gue udah pakainya Pertalite 10.000, dan gue tadi isi full 180.000 guys. Kalian bayangin 232 fullnya 180. Jadi gue sistemnya sekarang full to full. Besok lagi nanti gue isi lagi full lagi. Cuma salahnya harus gue tadi dari pom bensin gue langsung reset ya. Tapi ya dari pom bensin ke rumah gue paling cuma berjarak sekitar 3-4 kilo lah. Nggak nyampe dah, ya 3 kilo lah, 3 kilo 4 kilo lah ya. Nah, dan hari ini gue dua kali ambil trip di bandara ya guys ya. Gue 2 kali ambil trip di bandara. Ini gue kasih tunjuk ke kalian penghasilan gue hari ini guys. Ini ya, hari Selasa tanggal 3. Pendapatan gua bersih nih 481. Ini sebelum lebih tepatnya kotor sih, belum dipotong bensin ya. 481.600. Jadi gua 2 kali ambil trip di bandara nih. Bandara 1, ini lagi 2 trip bandara ya guys ya. 2 trip bandara, dan hari ini kebanyakan uang tunai lah. Kebanyakan tunai ya. 1 2 3 4 5 orang tunai. 5 orang melakukan pembayaran menggunakan tunai guys ya. 1 non tunai. Jadi ya mesti sedia apa, duit kembalian ya di mobil ya. Dan untuk rincian pengeluaran gue hari ini seperti ini guys. Ini ya, gue udah rinciin ya. Gue hari ini dapat 6 trip 481.600 dan dapat tip. Tipnya lumayan guys, hari ini 42.000 ya. Tipnya itu beraneka ragam karena orangnya pada bayar cash. Nah ini kalau bayar cash, kadang orang suka genap-genapin, dan puji Tuhan dari 6 trip gue dapat tip sekitar 42.000 guys. Dan 2 trip 10%. Ini komisi dari yang gue dapet tadi, dari yang gue ambil di bandara 2 trip dipotong komisi 23.500 ya, 10% ya. Gue isi bensin Pertalite 180.000, parkir di pool bandara, parkir 2 kali 5.000, parkir pool di bandara 2 kali 5.000 jadi sama dengan 10.000. Dan gue 2 kali matas guys. Dan gue 2 kali matas ya, 17.000. 8.500 kali 2 dapat 17.000. Gue 2 kali matas dari tol Peak sama tadi tol Pluit. Pokoknya 2 kali gue matas 17.000. Makanya kilometer gue tinggi guys. Makanya kilometer gue lebih gede daripada sebelumnya. Tapi ya begituan, penghasilan lebih gede dari sebelumnya juga sih. Jadi pendapatan bersihnya yaitu 293.100, dipotong uang makan seperti biasa, dipotong dana darurat. Dana darurat gua sebesar 35.000. Dan yap, ini dia pendapatan bersih gua guys. Kerja selama 8 jam. Nih. Jam 00.14 ya. Gua tadi start dari jam 4-an seperti biasa, jam 4.15, jam 4 sekian lah. Ya kalau kalian ikutin konten-konten gue seperti sebelumnya, kalian tahu lah kalau gue selalu start jam 4. Karena gue kerja sambilan guys. Kerja sambilan pulang jam 00. Berarti 8 jam kerja ya. Seperti biasa 8 jam kerja. Dapat bersihnya 233.100. Kalau dipikir ya gue masih belum bisa ngomong. Nanti gue ngomong mungkin di akhir video. Kita lanjut untuk video berikutnya di hari kelima ya guys ya. Ya hari kelima ya. Kita lanjut lagi besok ya guys. Sampai jumpa besok. Bye. Yo guys. Hari kelima ya. Hari kelima ya, hari ini bentrok sama hari ke-6 sih. Jadi hari kelima, hari ke-6. Kenapa? Karena sekarang udah jam 2-an guys, udah subuh. Jadi tadi gue sempat landai lama di bandara itu sekitar dari jam 10 kurang dan gue baru dapat orderan di jam berapa? Gue baru dapat orderan 12:30. Jadi kurang lebih 2 jam setengah gue ngelandai di bandara malam. Dan gue udah sempat tidur. Jadi
Ya ini sekarang udah jam 3 kurang, gue lanjut tidur lagi ntar di rumah. Kurang lebih ya total tidur 5 jaman lah ya. Ntar gue tidur lagi jam 3, tidur bangun jam 6-an, setengah 7. Jadi kita gabung untuk penghasilan ini double ya. Nih guys, 243.200 sama 209.600 ya. 243.200, 209.600 ya, total 260 lah ya. Ya, 250-an. Total 250 ribuan. Dan gue menempuh jarak 258 kilo untuk hari ini guys. Cuman agak sedikit irit ya. Kalau di tol itu gue irit loh. Ini gue 258 ribuan. Ini isi belum full sih. Tadi gue isi bensin kurang lebih 150 ribu. Mungkin kalau full ini kurang lebih ya 200 lah. Ini 150 ribu dan gue udah matas guys. Gara-gara gue matas di ini nih tuh. Gue nganterin ke Bogor. Dari bandara ke Bogor 243.200. Tapi dapat tip tadi lumayan sih dari dia sih. Dapat tip dari dia. Jadi kurang lebih 460 ribu. Dipotong bensin tadi gue isi 150 ribu. Ya 300 dipotong komisinya kan 10%, 30 ribuan. Sama parkir. Ya hitung-hitung kalau bersih hari ini 200 ribu ya guys. 200 ribu ya kurang lebih bersih untuk hari ke-5 ya. Gue lagi nggak bisa lagi males ngitung fullnya detailnya gimana karena udah ngantuk guys. Ya jadi untuk hari ini ya hari ke-5 ini ringkas aja. Mungkin nanti gue bakal lanjut lagi. Jadi pendapatan yang satu lagi tuh yang 240-an itu mungkin masuk hari besok ke-6 ya, Jumat. Oh ya by the way gue hari Rabu ada off sehari. Jadi kita langsung lanjut lagi nanti besok ya. Kita lanjut lagi hari berikutnya untuk hari ke-6, penghasilan hari 6 dan gimana keseruan hari 6. Oke untuk hari ini segitu dulu. Kita lanjut lagi hari ke-6 ya guys. Let's go. Several bad puns later. Oke, hari ke-6 guys. Hari ke-6 ya. Aduh, kantong mata gue udah mulai gede. Jadi hari ke-6 untuk kali ini kontennya. Jadi untuk hari ke-6 kali ini cukup gacor guys. Cukup gacor ya. Gua dapet hari ini perhitungannya kalau dikalkulasiin sama yang semalam, maksud alias yang hari kemarin itu. Kemarin kan gue ngalong sampai subuh. Sebenarnya sih ngalongnya terpaksa karena gue dapat orderan ke Bogor itu dari bandara ke Bogor dan gue matas. Kalau ditotalin sama hari ini hampir 1 juta guys. Ini gue kasih tunjuk ke kalian ya. Dari Gokar gue dapat 1 guys. Dari Gokar gue dapat 1 set ke bandara anterin ke Peak ya, dapat 1. Dari GrabCar gue dapat 2 nih. Ini yang tadi gue dapatnya malam jam 11-an dari bandara. Sama tanggal 6-nya 712. 712 ini dipotong sama yang kemarin gue udah hitung yang ini ya, yang ke Bogor nih. Ini yang ke Bogor nih 243. Ini data tunai semua guys, tunai tuh. Cuma non tunai 1. Ya, 712 tambah 107. Jadi kalau totalin perhitungannya seperti ini. Ini dia perhitungannya guys ya. Gue isi bensin 250 ribu. Karena ada 250 ribu nih. Karena gue udah menempuh jarak 250-an, gue isi bensin tadi full, bener-bener full banget sampai ke ujung 250 ribu. Gue nggak tahu lah pokoknya hitungan bensin 1 banding berapa. Pokoknya intinya gue hitung 250 ribu aja sesuai gue isi ya. Gue tadi isi full 250 ribu. Terus gue tadi matas ke bandara dari Bogor yang subuh kan sama Peak. Matas dari Bogor tolnya 7.500, dari Peak 8.500, total 16.000. Tipnya lumayan gacor ya, gue dapet tip total 61.000. Parkir di pool bandara itu sehari 30.000. Terus dari GrabCar 7 trip 819.200 dipotong. Wih, anjir dapat lagi. Waduh. Oh my god. Waduh, gue lupa matiin aplikasi GrabCar guys, gue lupa matiin. Dapat 22.400, anterinnya 33.000, anterinnya ke Kalideres. Enggak lah, gue skip lah yang inilah. Skip deh, gue lupa salah gue kenapa gue nggak itu ya. Kenapa gue nggak matiin? Gue nggak matiin guys. Udah cancel guys. Gue lupa gue matiin. Jadi gue lupa matiin tadi. Karena biasa gue GrabCar jarang matiin ya. Jadi gue langsung timah aja ini. Udah. Lanjut ya. Oke, lanjut perhitungan 7 trip dari GrabCar. Terus potong 10% untuk bandara ya.
hitung 10%, 76.000. Terus satu trip dari Gokar. Jadi total pendapatan bersih gue 923.400 sudah termasuk tip. Pengeluarannya 372.000. Jadi pendapatan bersih gue nih ya 923.400 dipotong 372, bersihnya 551.400. Ini belum termasuk uang makan dan darurat segala rupa, ada pokoknya 551.400 guys. Untuk hitungannya sih satu hari ya, karena kan dari subuh ya, gue dari subuh ketemu malam, lumayan ya, gacor ya. Sambilan guys, kerja sambilan. Kita lihat lagi besok ya, last day ya, hari terakhir gue bikin konten untuk push perkenalan selama 1 minggu gue kerja di Gapcar Bandara. Mudah-mudahan gacor ya, Sabtu ya. Nanti gua update lagi pulang kerja langsung on beat. Oke? See you besok. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Yo guys, oke, hari ke-7 di bandara guys. Hari ke-7 di bandara. Hari ke-7 di bandara kurang lebih dapat berapa? Mari kita hitung ya guys ya. Lihat nih guys. Hari ke-7 cukup jauh perjalanan gua karena gua banyakan matas ya. Jadi 250 kilo. Bensin tadi gue isi full, ini udah isi full banget, ini di angka 210.000 guys, 210.000. Dan pendapatan hari ini 566.400 ya guys ya. Dan ini dipotong sama yang kemarin ya. Kemarin kan gua ini nih yang tengah malam nih, yang gue dapat orderan kemarin, ini dikurangin sama ini tuh dikurangin sama ini guys. Karena kenapa? Karena ini jam 11.44. Jadi jatuhnya gue dapatnya kurang lebih 450-an ya, gue dapatnya 450.000-an. 450.000-an dipotong bensin ya kurang lebih tadi 220. Ya let's say gue hari ini dapat bersihnya kalau dari Gapcar Bandara udah dipotong 10%, matas, tol sama bensin kurang lebih dapatnya 200 guys. Ya 200 lah guys. Dapat bersihnya kurang lebih 200.000. security komplek guys. Sorry. Jadi dapatnya kurang lebih 500.000. 450.000-an dipotong 10%, dipotong bensin, ya kurang lebih gue dapat bersihnya di angka 180 sampai 200 lah guys ya, kurang lebih segitulah. Untuk hari ini agak sedikit anyep karena gue banyak ngelandai. Dan gue sempet tadi ngelandai 1 jaman guys. 1 jaman ini gue kasih tunjuk ke kalian ya. Nih yang terakhir gue dapat di 824 ya. Antri di 824 baru masuk orderan di 939. Berarti ngantri 1 jam 10 menit guys. 1 jam 15 menit ya. Jadi gue tadi sempat ngandai 1 jam. Yang lainnya cuman paling kurang lebih 10 menit 15 menit langsung dapat orderan. Ya kurang lebih gitu guys kalau resiko di bandara ya. Nah, ini jadi cukup dibilang cukup sepi karena gue ngelandai. Dan gue hari ini kerjanya kurang lebih seperti biasa 8 jaman ya. 9 jam sama ngelandai jadi 9 jam. Dan ini hari ke-7 ya. Berarti gue hitungannya ini terakhir ya. Terakhir gue maksudnya masa trial. Terakhir masa trial bekerja di bandara. Dan kurang lebih ini gue mau tunjuk ke kalian update pendapatan mingguan gue guys. Lihat nih. Ini dia pendapatan bersih gue selama seminggu ya guys. 2.735.600. Dan ini masih ada hari Minggu ya. Masih ada 1 hari lagi hari Minggu. Hari ke-7 karena gue kemarin daftarnya dari kemarin. Gue dari minggu kemarin hitungannya gue ngedaftar dari minggu kemarin. Jadi hitungannya ya kurang lebih ya selama seminggu dapat 3 juta lah ya. 3 juta. Seminggu kurang lebih dapat bersih 3 juta lah ya di bandara. 3 juta dipotong 10%-nya komisi ya kurang lebih 200.000 komisinya lah. Terus dipotong lagi ya nggak nyampe 200.000 sih sebenarnya sih. Ya 200.000 lah bersih ya. 200.000 terus dipotong bensinnya mungkin kurang lebih selama seminggu ya berarti bersihnya selama seminggu kalau kerja di bandara hitung kotornya aja kita hitung kalkulasi kurang lebih ya seminggu dapat ya 1,5 juta dapat lah guys dari pendapatan bersih ini. Semua dipotong bensin 10% semoga rupa 1,5 juta dapat lah ya. Gue masih belum bisa menilai lagi, gue masih belum bisa banyak ngomong karena ini masih masa trial gue masih baru seminggu di Gapcar Bandara.
Mungkin gue baru bisa ngomong lebih banyak lagi nanti setelah gue trial lebih sebulan ya. Setelah gue mengikuti Gapcar bandara lebih dari sebulan. Ya itu aja sih guys. Jadi Gapcar bandara ya. Menurut kalian gimana? Apakah ada perbedaan signifikan dengan Gapcar yang dengan main bawah? Apakah ada perbedaan main bawah main atas? Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, dan kalian bisa komen di bawah jika kalian punya masukan sendiri dan punya saran ataupun punya komentar soal Gapcar bandara ini. Gua rasa itu aja ya guys. Tolong subscribe guys dan like. Ini konten ini gue bikin selama 7 hari guys. Jadi ini trial gue selama 7 hari. Jadi bantu subscribe ya supaya gue makin semangat lagi bikin konten-konten seperti ini. Gue rasa itu aja guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.